Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi sekarang kita telah sampai akhirnya ya di hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-40. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir sanihina wa bi ulumi masyayikhina fi darain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu al-arba'una, hadis yang ke-40. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju fi akhir zamani aqwamun wujuhuhum wujuhun adamiyina wa qulubuhum qulubus syayatina wa amsaluhum ka amsalid diabi adwari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmati. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi di akhir zaman nanti akan muncul sekelompok komunitas orang atau komunitas ya manusia yang mana wajah mereka itu seperti manusia namun hati mereka itu seperti setan. Mereka itu ibarat binatang buas yang berbahaya. Mereka tidak memiliki belas kasihan sama sekali di dalam hati mereka. Safakuna lidimai la yarghubuna anil qabihi insya tahum korobuka wa in. Nah, kalau di kitab saya ini kayaknya salah cetak ya. Jadi wa in tawanaita. Ya, kalau di sini itu wa in nawanaita. Saya sempat bingung ketika saya cari di kamus itu. Penulisannya itu tawana. Ya, tawana ya tawani atau ya tawana, saya lupa ya. Jadi wa in tawanaita anhum irtabuka. Wa in apa ya? Amina itu aman. Kalau mempercayai berarti wa in amana atau ya itulah pokoknya. Saya baca amana ya. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Intinya itu jika kalian itu mempercayai mereka gitu. Wa in amantahum khanuka sibyanuhum gorimuna wa syubbanuhum syatiruna wa syuyukhuhum fajiruna la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkari. Nah, kemudian kondisi mereka itu senantiasa menumpahkan darah. Mereka itu tidak benci dengan hal-hal yang buruk. Manakala engkau membela atau memihak kepada mereka, maka mereka akan mendekati dirimu. Namun jika engkau itu tidak memihak kepada mereka, ya bahasanya seperti itu, maka mereka akan menjauhi engkau. Jika kalian atau jika engkau percaya kepada mereka, maka mereka akan berkhianat kepada engkau. Nah, kemudian anak-anak kecil mereka itu senantiasa ngutang, suka hutang ya. Untuk pemuda mereka itu licik-licik. Nah, kemudian yang sepuh-sepuh itu kriminal. Mereka tidak memerintahkan hal-hal yang baik dan tidak melarang sesuatu yang mungkar. Wal i'tizazu bihim dillun wa talabu ma fi aidihim faqrun al hukmu fihim bid'atun wal bid'atu fihim sunnatun fa inna dzalika yusallitunallahu alaihim sirarahum tsumma yad'u khiyarahum fala yustajabu lahum du'aun. Nah, memuliakan mereka itu merupakan sebuah kehinaan, sedangkan meminta sesuatu yang mereka miliki itu bisa menyebabkan kefakiran. Nah, hukum di mata mereka adalah bid'ah, sedangkan bid'ah di mata mereka itu malah sunnah. Nah, dalam kondisi seperti itu, Allah itu memberikan mereka pemimpin berupa orang yang jelek dari mereka. Nah, ketika orang-orang pilihan mereka itu berdoa, doa mereka itu tidak diijabahi atau tidak dikabulkan. Nah, itu untuk hadisnya. Kemudian untuk kisahnya, qala asy-syaikhu haddatsani Muslim al-Ubadani atau al-Abadani. Ini saya cari di Google masih belum ketemu ya. Ya pokok itu tulisannya, saya baca Muslim al-Abadani ya. Qala qadima, datang. Kodama atau kodima ya, saya lupa. Saya baca kodima ya.
Atau bisa juga qadima alaina Saleh Al-Mar'i wa Abdul Wahid bin Zaid wa Utsbah Al-Gulam wa Salmah Al-Aswad fanazalu ala sahili fahayyatu lahum data lailatin ta'aman wa ta'autuhum ilaihi faja'u. Jadi Syekh siapa ini? Mungkin musannaf ya. Bisa saja sih. Syekh telah berkata, nah saya itu dikasih cerita oleh Muslim Al-Abadani. Nah Muslim Al-Abadani di sini berkata, jadi saya itu kedatangan sekelompok tamu, diantaranya adalah Saleh Al-Mar'i, Abdul Wahid bin Zaid, Utsbah Al-Gulam dan Salmah Al-Aswad. Ya, mereka itu berhenti di tepi, mungkin tepi jalan ya. Nah, suatu malam saya itu menyiapkan hidangan kepada mereka dan saya undang mereka untuk hidangan tersebut. Falamma balagu wada'tu at-ta'ama baina aydihim faidan qailun yaqulu wa huwa ala sahili rafi'an sautahu wailakum syagalakum an daril khuludi mataimu waladdatu nafsin huma ghairu nafi'in. Nah, ketika mereka sudah sampai, saya itu meletakkan makanan di hadapan mereka. Nah, belum sampai makanan tersebut itu dicicipi, ada seseorang yang berteriak dengan suara sangat keras di tepi jalan. Saya nggak tahu ini orang atau sosok malaikat yang menyamar jadi orang, saya nggak tahu. Pokok di sini ada yang berteriak, celakalah wahai kalian. Kalian itu malah sibuk dengan makanan dan kelezatan nafsu kalian yang tidak bermanfaat dibandingkan dengan akhirat, darul khulud, rumah kekekalan ya. Fasoha utbatun sayhatan fasaqata maghsyiyan alaihi wa baka alqaumu wa rafa'na at-ta'ama famadaku minhu luqmatan. Nah, mendengar hal itu tiba-tiba Utsbah itu teriak dengan keras, kemudian dia jatuh dan pingsan. Nah, yang lain, yang Saleh Al-Mar'i, Abdul Wahid bin Zaid, kemudian Salmah Al-Aswad itu pada menangis. Nah, kemudian yang Muslim Al-Abadani tadi itu mengangkat ya, istilahnya itu mengambil makanannya kembali ya, sehingga mereka semua itu tidak mencicipi makanan tersebut meskipun hanya satu suap. Jadi itu untuk kisahnya. Kemudian selanjutnya ini hadis lagi. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala nasi zamanun. Ya, ini lagi-lagi kayaknya itu salah cetak ya. Kalau di kitab saya itu yakhluquna, berarti menciptakan, tapi di sini itu bukan menciptakan tapi menentang. Jadi yakhlifuna pakai fa ya, bukan pakai qaf. Yahlifuna fihi sunnati wa yujaddiduna al-bid'ata faman ittaba'a sunnati yauma idin sara ghariban wa baqiya wahidan wa man ittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban aw aksara. Nah, kemudian hadis ini ya, bukan kemudian ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi akan datang suatu masa yang menimpa kepada manusia di mana mereka itu akan menentang sunnahku dan mereka itu akan mengupdate bid'ah. Jadi bid'ah itu terus ada. Nah, pada hari itu siapapun yang masih ikut dengan sunnahku, maka orang itu akan menjadi asing dan hanya tersisa satu. Ya, intinya itu enggak ada temannya. Sedangkan siapapun yang ikut dengan bid'ahnya manusia, maka dia akan mendapatkan 50 teman atau lebih. Mendapatkan banyak teman ya. Qalat ashabu Rasulillahi hal ba'dana ahadun yakunu afdola minna. Qala na'am. Qalu fa hal yarawnaka? Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu la. Qalu fa hal yanzilu alaihim al-wahyu? Qala la. Nah, kemudian para sahabat Nabi itu bertanya, apakah setelah kami itu ada seseorang yang lebih utama dibandingkan kami? Nabi menjawab, ya ada. Nah, kemudian para sahabat tanya lagi, apakah mereka itu pernah melihat Anda? Nabi menjawab, belum pernah. Kemudian para sahabat tanya lagi, apakah mereka itu dituruni wahyu atau mendapatkan wahyu? Nabi menjawab, tidak. Qalu kaifa yakununa? Qala kal milhi fil ma'i tadubu qulubuhum
tadubu 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 qulubuhum kama yadubu al-milhu fil ma'i. Ya, gitu ya insyaallah. Faqalu kaifa ya'ishuna fi dzalika zamani qala kadudi fil khalli. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana mereka di zaman itu atau kondisi mereka itu bagaimana? Nabi menjawab, mereka itu ibarat garam di dalam air. Hati mereka itu menjadi lunak ya, sebagaimana garam itu mencair atau lunak di dalam air ya. Kemudian para sahabat tanya lagi, bagaimana mereka hidup di zaman tersebut? Nabi menjawab, mereka itu seperti ulat. Dut itu ulat ya. Ya, ulat kecil yang ada di dalam cuka. Jadi berat ya. Qalu ya Rasulullah kaifa yahfaduna dinahum? Qalu kal jamri fil yadaini in wadatahu tafi'a. Insyaallah tafi'a ya. Wa in akhadtahu bil yadi ahraqa. Nah, kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana mereka menjaga agama mereka? Nabi menjawab, mereka itu menjaga agama seperti bara api yang dipegang dengan kedua tangan. Manakala kalian meletakkan bara api tersebut, maka bara tersebut akan mati. Namun jika kalian ambil dengan tangan, maka bara tersebut akan membakar tangan kalian. Jadi saking beratnya membawa agama di akhir zaman, dan zaman sekarang sudah mulai terasa ya bagi siapapun yang memegang teguh agama, itu biasanya itu dikatakan so alim lah atau so apalah. Bahkan kemarin itu ada sebuah intinya itu ada sebuah berita ya yang menyebutkan itu kriteria apa ya, pekerja atau yang mau melamar pekerjaan di sini itu kriterianya itu sholat 5 waktu ya, ada seperti itu. Nah, itu ada yang komen, yang komen ini nggak enak ya. Jadi kriteria sholat 5 waktu itu dikatakan kriterianya itu berat seperti Nabi. Loh, ini nih sholat 5 waktu itu kriteria paling minimal bagi seorang muslim, kok bisa dikatakan kriteria berat? Bahkan yang mengatakan kriteria seperti Nabi itu malah nggak ngotak itu ya. Jadi saya nggak tahu di zaman seperti ini aja itu sudah seperti itu, apalagi nanti zaman anak-anak kita, cucu-cucu kita itu akan seperti apa, itu saya nggak bisa bayangin. Jadi seperti itu untuk kondisi zaman akhir yang disebutkan di hadis yang ke-40 ini. Semoga kita semua, anak cucu kita semua, keturunan kita semua, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang jelek yang disebutkan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk penutup, nah di sini ada kalimat penutup, ini nggak banyak ya, hanya nggak sampai setengah halaman. Insya Allah saya pisah di video yang lain. Jadi kita akhiri video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.